Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Saya Sufriano. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik pembahasan tentang kegiatan pengusahaan di pelabuhan. Adapun program studi yaitu manajemen transportasi laut dengan mata kuliah manajemen kepelabuhanan. Pelabuhan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh, kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, serta kegiatan penunjang pelabuhan sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Saya juga mengutip salah satu ahli yaitu Triatmojo dalam penelitiannya tahun 2010 menyebutkan bahwa pelabuhan atau port adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal, meliputi dermaga di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, kren untuk bongkar muat barang, gudang tempat penyimpanan di mana kapal membongkar muatannya, dan gudang di mana barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pelanggan. Yang perlu diketahui juga bahwa di pelabuhan terdapat dua kegiatan utama. Yang pertama kegiatan pemerintahan dan yang kedua yaitu kegiatan pengusahaan. Pada pembahasan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih jauh tentang kegiatan pengusahaan jasa kapal, barang, dan penumpang yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, dan yang kedua usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan yang dilaksanakan orang perseorangan, warga negara Indonesia, dan atau badan usaha. Badan Usaha Pelabuhan atau disingkat BUP berdasarkan data dari ABUPI atau Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan di Indonesia, terdapat kurang lebih 67 pelabuhan yang merupakan badan usaha. Yang pertama, Pelabuhan Tegar Indonesia, PT Terminal Borneo Indonesia, PT Krakatau Bandar Samudra, PT Pelabuhan Dumai Berseri, dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah telah menetapkan Peraturan Nomor 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran yang di dalamnya turut mengatur mengenai Badan Usaha Pelabuhan. Badan Usaha Pelabuhan yaitu badan usaha yang kegiatan usaha khususnya di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. Badan Usaha Pelabuhan dapat melakukan kegiatan pengusahaan pada satu atau beberapa terminal dalam satu pelabuhan. Yang perlu diketahui juga bahwa Badan Usaha Pelabuhan wajib memiliki izin usaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk pelabuhan utama dan pengumpul, Gubernur untuk pelabuhan pengumpulan regional, dan Bupati atau Wali Kota untuk pelabuhan pengumpulan lokal. Pelabuhan utama yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional.
ahli muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar. Sedangkan pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, ahli muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Pelabuhan pengumpan regional adalah pelabuhan pengumpan primer yang berfungsi sebagai kegiatan ahli muat angkutan laut nasional dalam jumlah yang relatif kecil, serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama. Sedangkan pelabuhan pengumpan lokal yaitu pelabuhan pengumpan sekunder yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut regional dalam jumlah kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama dan atau pelabuhan regional. Terdapat beberapa penyediaan dan atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang yang dilakukan oleh badan usaha pelabuhan. Antara lain, layanan kapal yang merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. Pelayanan ini terdiri dari yang pertama yaitu jasa tambat yang diberikan untuk kapal yang akan merapat ke dermaga dalam melakukan kegiatan bongkar muat barang. Yang kedua, jasa pandu atau jasa yang diberikan untuk kapal keluar masuk menuju dermaga melalui alur pelabuhan agar navigasi pelayaran dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan. Yang ketiga, jasa tunda, yaitu jasa yang diberikan oleh kapal tunda untuk mendorong atau menarik kapal menuju atau keluar dari dermaga. Dan jasa pelayanan air, sampah, limbah, pengisian bahan bakar minyak yang merupakan jasa apabila kapal tersebut membutuhkan pelayanan air, pengelolaan sampah dan atau limbah serta pengisian bahan bakar. Terdapat juga layanan untuk penumpang, yaitu fasilitas yang disediakan untuk melayani naik turun penumpang dari dan atau ke atas kapal. Fasilitas yang digunakan salah satunya di beberapa pelabuhan utama di Indonesia yaitu fasilitas yang namanya Garbatara. Fasilitas ini juga terdapat di beberapa bandara di Indonesia sebagai alat atau akses yang digunakan penumpang untuk menuju ke pesawat. Terdapat juga layanan barang. Di antaranya yaitu dermaga sebagai pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas. Terdapat juga pusat distribusi dan konsolidasi barang, gudang sebagai tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan. Terdapat juga pelayanan jasa terminal yang disesuaikan dengan jenis muatannya atau jenis barang. Di antaranya yaitu terminal peti kemas, terminal untuk muatan curah cair, muatan curah kering, dan lain sebagainya. Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan. Yang pertama, penyediaan fasilitas penampungan limbah. Jadi disediakannya tempat penampungan limbah khususnya yang dari atas kapal. Penyediaan depo peti kemas digunakan untuk penumpukan peti kemas atau kontainer. Terdapat juga penyediaan pergudangan sebagai tempat penumpukan barang. Jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor, instalasi air bersih dan listrik, pelayanan pengisian air tawar dan bahan bakar minyak, penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan, penyediaan fasilitas gudang pendingin khusus untuk
muatan yang membutuhkan suhu tertentu. Terdapat juga perawatan dan perbaikan kapal untuk kapal-kapal yang membutuhkan maintenance di dermaga atau di area pelabuhan. Selanjutnya pengemasan dan pelabelan khusus untuk barang-barang tertentu yang membutuhkan sign atau marking sesuai dengan penanganan jenis barang tersebut. Terdapat juga penyediaan jasa fumigasi dan pembersihan perbaikan kontainer. Penyediaan jasa selanjutnya yaitu angkutan umum dari dan ke pelabuhan untuk memudahkan pengguna jasa yaitu penumpang dari dan untuk menuju ke area pelabuhan atau ke terminal. Selanjutnya terdapat juga tempat tunggu kendaraan bermotor, kegiatan industri tertentu, kegiatan perdagangan, kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi, jasa periklanan, perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi. Dari kesemua jasa yang terdapat di pelabuhan ini berfungsi untuk menunjang kelancaran pengelolaan kepelabuhanan. Selanjutnya, kegiatan dan atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan dilakukan oleh orang, perseorangan, warga Indonesia dan atau badan usaha yang harus bekerja sama dengan penyelenggara pelabuhan dalam bentuk penyewaan lahan, penyewaan gudang dan atau penyewaan penumpukan. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021, diharapkan penyelenggaraan pelabuhan laut dapat berjalan secara optimal dan mampu menciptakan pelabuhan laut yang kondusif dan nyaman bagi pengguna jasa pelabuhan laut. Demikian pemaparan dari saya. Setelah mengikuti sesi ini, diharapkan taruna ataupun taruni mampu atau memahami serta mengetahui jasa-jasa yang terdapat atau tersedia dalam industri pengelolaan kepelabuhanan khususnya di Indonesia. Harapannya dengan telah mengetahui jasa-jasa yang tersedia dalam pengelolaan pelabuhan, taruna ataupun taruni bisa memanfaatkan dalam jangka panjang untuk mengembangkan usaha ataupun mendirikan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan jasa kepelabuhanan. Demikian dari saya, sekian, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sukses.